Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara dan observasi pada usaha Kuswanto Beton. Sebelumnya perkenalkan nama saya Deca Noviana. Saya Ezalita Afrila. Saya Elsa Salsa Ika Bila Makfiro. Dan saya Caca Dina Amelia. Latar belakang permasalahan ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Di permulaan tahun 2024, ekonomi global menghadapi tantangan yang sangat rumit. Oleh karena itu kami memilih usaha yaitu Kuswanto Beton. Kami memilih usaha tersebut untuk mengetahui permasalahan ekonomi dan upaya yang dilakukan pemilik usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Metode pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sedemikian yang mereka saksikan selama penelitian. Metode pengamatan dibagi menjadi dua, yaitu metode observasi dan wawancara. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran. Metode yang kedua adalah metode wawancara. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden atau pihak yang berkaitan dengan penelitian. Deskripsi tempat usaha. Tempat usaha yang kami kunjungi bernama Kuswanto Beton yang bertempatan di Dusun Purwosari, Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Usaha ini bergerak di bidang bangunan dengan ukuran 7x7 meter dan lokasi jualan masih berada di depan rumah. Tempat ini menyediakan berbagai macam beton seperti gawang cor, tiang cor, dan kanopi. Observasi dan temuan. Pak Kuswanto mendirikan tempat usaha ini sekitar tahun 2015. Sebelum mendirikan tempat usaha ini, beliau bekerja di tempat usaha Indobeton. Alasan beliau memilih mendirikan tempat usaha ini karena agar pendapatannya lebih besar dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terkadang ada kendala yang dialami seperti kenaikan harga material dan material susah dicari. Dia mengatasi masalah ini dengan cara membuat stok bahan. Dalam proses produksi, Pak Kuswanto menjelaskan proses pembuatan sekaligus menyebutkan alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan sebagai berikut: alat cetakan kayu, cetok semen, gayung, ember, solar, bar khusus semen, pisau, mesin gerinda potong, sandal bekas, dan sapu lidi. Bahan: semen, besi, pasir, air, kawat, dan lain-lain. Pertanyaan dan jawaban narasumber. Sejak kapan berdirinya usaha Bapak? Dari pertanyaan tersebut, Pak Kuswanto memberi tahu bahwa usaha tersebut berdiri sejak tahun 2015. Bagaimana perkembangan usaha ini hingga sekarang? Naik turun karena ada kendala seperti naiknya harga bahan. Apa kendala yang dialami Bapak pada proses pembuatan? Biasanya terdapat kendala berupa ketersediaan material karena material juga tidak terlalu gampang untuk dicari. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Cara Pak Kuswanto untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara membuat stok bahan. Bahan apa sajakah yang dibutuhkan untuk membuat gawang? Bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama ada semen, besi, pasir, dan air. Bagaimana tahapan dalam proses pembuatan gawang? Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua menata pasir menggunakan cetakan sesuai dengan ukuran dan bentuk benda yang akan diproduksi. Yang ketiga mencampurkan pasir, semen, dan air ke dalam ember. Setelah itu diaduk menggunakan bar khusus semen. Yang keempat, setelah tercampur rata dituangkan ke pasir yang sudah dicetak. Yang kelima, mencampurkan semen dan air tanpa menggunakan pasir. Setelah diaduk dituangkan ke atas gawang yang setengah jadi tadi. Yang keenam, membersihkan sisa semen yang ada di pinggiran gawang menggunakan sandal bekas yang sudah dipotong berbentuk kotak. Yang ketujuh, jika gawang sudah kering, angkat dan sisihkan, kemudian membersihkan pasir yang menempel di bawah menggunakan sapu lidi. Yang kedelapan, memotong sesuai ukuran dan merapikan ujungnya menggunakan gerinda. Yang kedelapan, menyatukan bagian-bagian yang telah dipotong sesuai ukuran tadi dengan adonan semen. Yang terakhir, setelah bagian yang ditempel tadi mengering, barang siap diantar. Jika bahan baku naik, apakah Bapak masih mendapatkan keuntungan? Masih, karena
mendika Belum pertanyaan itu. Jika bahan baku naik, apakah Bapak masih mendapatkan keuntungan? masih, karena jika harga bahan naik maka harga barang juga naik. Apakah Bapak menggunakan jasa karyawan untuk membantu Bapak? Terkadang juga membutuhkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat gawang? Kurang lebih sekitar 3 hari. Bagaimana respon Bapak terhadap komplain pelanggan? Diperbaiki sesuai komplain pelanggan. Jadi hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber pada Kuswanto Beton yaitu permasalahan ekonomi yang dihadapi seperti naiknya harga bahan baku, komplain pelanggan, dan retur barang. Solusi yang dapat dilakukan Pak Kuswanto seperti membuat stok barang, mencari karyawan, memperbaiki produk jika masih bisa diperbaiki. Kesimpulan, dari observasi dan wawancara yang kami lakukan bersama Bapak Kuswanto sebagai pemilik usaha sekaligus narasumber, dapat kami simpulkan bahwa kendala yang dialami oleh Pak Kuswanto pada saat pra pembuatan gawang adalah kekurangan bahan baku, komplain dari pelanggan, dan naiknya harga material. Namun, setelah harga bahan baku menurun dan komplain dari pelanggan sudah diperbaiki, masalah tersebut perlahan-lahan selesai. Dan saat kami observasi, Pak Kuswanto baru saja terkena musibah yang membuat pekerjaannya tidak bisa seperti biasanya. Bapak menanggapi tentang komplain dari pelanggan dengan cara memperbaiki kesalahan dan pembuatan gawang tersebut. Saran dan rekomendasi. Saran dari kami sebagai pengamat usaha Kuswanto Beton yaitu yang pertama, mencari penjual bahan baku yang selalu mempunyai stok. Yang kedua, selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, salah satunya dengan cara on time dalam pengiriman barang. Yang ketiga, mencari karyawan jika pesanan terlalu banyak. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.